Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Fadila Septiani, NIM 21955 dari tingkat 1B jurusan D3 Keperawatan UPI Kampus Medang akan menjelaskan mengenai ibadah sebagai aktualisasi ketakwaan. Sebelum kita membahas materi lebih jauh, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan makna ibadah. Arti ibadah secara umum ialah segala sesuatu yang dilakukan manusia atas dasar patuh terhadap penciptanya sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Ibadah dalam bahasa Arab berasal dari kata abda yang berarti menghamba. Ibadah menurut bahasa adalah diambil dari kata ta'abbud yang berarti menundukkan dan mematuhi. Seperti dalam perkataan tariqun mu'abbad, yaitu artinya jalan yang ditundukkan yang sering dilalui orang. Menurut istilah, ibadah adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, dan mengamalkan segala yang diizinkan Allah. Maka, makna dari ibadah adalah upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan segala perintah dan menjauhi larangan Allah, dengan menumbuhkan kesadaran diri manusia bahwa ia adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan sebagai insan yang senantiasa mengabdi kepadanya. Baik, klasifikasi ibadah. Ibadah terbagi menjadi dua macam. Ada ibadah khusus dan ibadah umum. Ibadah khusus disebut juga dengan ibadah khasas, yaitu ibadah mahdoh. Ibadah yang ketentuan dan pelaksanaannya telah ditetapkan oleh nas dan merupakan syari ibadah kepada Allah. Sedangkan ibadah ammah atau ibadah umum, yakni sebuah perbuatan yang mendatangkan dan dilaksanakan dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti minum, makan, dan bekerja mencari nafkah. Ciri ibadah khusus dan ibadah umum, yang pertama ibadah mahdoh atau ibadah khusus. Waktu, cara, dan tempatnya telah ditentukan oleh nas. Tidak boleh berinovasi, para ulama menetapkan suatu patokan, yakni al-aslu fil ibadati taufiqi. Hukum asal dalam hal ibadah adalah menunggu perintah. Dalam ibadah khusus, seorang muslim harus memperhatikan ada dan tidak adanya perintah. Jika ada, laksanakan. Jika tidak ada perintah, jangan dilaksanakan. Contoh dari ibadah mahdoh ini seperti sholat, puasa, zakat, haji, akikah, kurban, dan pengurusan jenazah. Selanjutnya ibadah muamalah atau ibadah umum. Waktu, tata cara, dan tempatnya tidak diatur secara detail, namun hanya rambu-rambunya saja. Para ulama membuat suatu patokan, yakni al-aslu fil muamalati al-ibahah hatta yadulla a'la dalili litahrimi, yang artinya asal dalam perkara muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarang. Hal ini berarti bahwa dalam urusan muamalah yang harus diperhatikan adalah ada tidak larangannya. Jika ada, jangan dilakukan, dan jika tidak ada, maka boleh dilakukan. Contohnya seperti transaksi ekonomi, jual beli, sewa menyewa, kerjasama, atau kehidupan bermasyarakat lainnya. Baik, fungsi beribadah. Yang pertama, ibadah berfungsi sebagai amal soleh yang akan menjadi bekal manusia di akhirat kelak. Yang kedua, sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, agar kita merasa dekat dan merasakan ketenangan. Maka di antaranya kita dapat melakukannya melalui ibadah kepada Allah. Disebutkan juga dalam Quran Surat Ar-Ra'd, yaitu hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Selanjutnya, fungsi ibadah yang ketiga sebagai wujud syukur manusia kepada Allah yang telah memberikan banyak karunia-Nya. Manusia banyak sekali mendapatkan karunia dan anugerah dari Allah, dan sebagai wujud syukur atas segala anugerah Allah tersebut, manusia dapat merealisasikannya melalui ketaatan beribadah. Selanjutnya ada syarat diterimanya ibadah. Yang pertama, kesahan suatu amal. Yang kedua, keikhlasan seorang hamba. Yang ketiga, senantiasa beramal dan bermujahadah dalam beramal. Yang keempat, ittiba' atau sesuai dengan tuntunan Rasul. Yang kelima, melaksanakan pesan moral ibadah. Selanjutnya ada prinsip beribadah. Prinsip beribadah ini terdapat 3. Yang pertama, hub atau cinta yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, khauf, yaitu rasa takut, juga ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga ada roja, yaitu berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ketiga, prinsip beribadah ini diatur dalam Al-Quran. Yang pertama ada hub, yaitu pada surat Al-Ma'idah ayat 54 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata laim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Yang artinya, wahai sekalian orang beriman, barang siapa di antara kalian murtad dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang dia cintai, dan kaum tersebut mencintai Allah. Mereka adalah orang-orang yang lemah lembut kepada sesama, orang mukmin, dan sangat kuat ditakuti orang-orang kafir. Mereka berjihad di jalan Allah dan mereka tidak takut terhadap cacian orang yang mencaci. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 54. Selanjutnya ada Ali Imran ayat 175 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Yang artinya, sungguhnya mereka itu tidak lain syaitan-syaitan yang menakut-nakuti kamu dengan kawan-kawannya orang-orang musyrik Quraisy. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang yang beriman. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 175. Selanjutnya ada Al-Anbiya ayat 90 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaba wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Yang artinya, maka kami memperkenankan doanya dan kami anugerahkan kepadanya Yahya dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Jadi prinsip beribadah itu ada 3. Yang pertama hub, yaitu cinta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada khauf, yaitu rasa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada roja, yaitu harap yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Yang baiknya tentu sudah jelas dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salahnya jelas-jelas dari saya yang dangkal akan ilmu agama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Syukran katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.